Saya dituduh ijazahnya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Keengganan Jokowi menunjukkan ijazahnya itu makin menguatkan dugaan jika Jokowi tak punya ijazah asli. Sebab menunjukkan ijazah itu perkara mudah yang bisa dilakukan semudah melembalik telapak tangan, seperti yang dilakukan alumni UGM yang lain yang menunjukkan ijazahnya dengan penuh kebanggaan. Banyak orang dan lembaga yang ikut berperan dan terseret jika ijazahnya itu terbukti palsu. Rektor UGM Ova Emilia, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, mantan Rektor UGM Pratikno. Pratikno disebut sebagai operator politik keluarga Jokowi yang sudah bersama Jokowi sejak sebelum Jokowi menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005 lalu. Setelah diangkat Jokowi menjadi Menteri Sekretaris Negara selama 2 periode. Saat ini Pratikno dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Prabowo Gibran. Sobat The Press, jawaban Lisa yang menegaskan Jokowi bukan alumni UGM menjadi fakta baru tentang ijazah palsu Jokowi. LISA adalah singkatan dari Lean Intelligence Service Assistant, sebuah teknologi kecerdasan buatan atau AI milik UGM yang ditempatkan di gelanggang inovasi dan kreativitas universitas tersebut. Namun pernyataan LISA ini belum juga membuat Jokowi berani menunjukkan ijazahnya ke publik untuk mengcounter tuduhan kepalsuan ijazahnya itu. Keengganan Jokowi menunjukkan ijazahnya itu makin menguatkan dugaan jika Jokowi tak punya ijazah asli. Sebab menunjukkan ijazah itu perkara mudah yang bisa dilakukan semudah melembalik telapak tangan, seperti yang dilakukan alumni UGM yang lain yang menunjukkan ijazahnya dengan penuh kebanggaan. Namun, tidak dengan Jokowi, sebab status ijazahnya itu tidak hanya menyangkut ke dirinya pribadi, tetapi banyak orang dan lembaga yang ikut berperan dan terseret jika ijazahnya itu terbukti palsu. Beberapa pihak yang diduga berperan dalam kasus ijazah Jokowi ini antara lain. Pertama, lembaga yang menerbitkan ijazah itu, UGM, lembaga pendidikan tinggi yang selama ini disebut sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut. Rektor UGM Ova Emilia beberapa kali menegaskan, Jokowi adalah alumni universitas yang dipimpinnya dan memiliki ijazah dari Fakultas Kehutanan. Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM, kata Ova dalam pernyataan terbarunya di channel YouTube @Universitas Gadjah Mada Jumat 28 November 2025. Kegigihan Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM menyebut Jokowi sebagai alumni dan memiliki ijazah asli telah menghadapkan UGM dengan para alumninya sendiri yang terus mengumpulkan bukti tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Termasuk Kasmujo yang membantah pernah menjadi pembimbing Jokowi yang masih disebut-sebut Ova sebagai pembimbing akademik Jokowi. Kedua, rektor dan mantan rektor UGM yang berperan menerbitkan ijazah itu. Rektor yang terang-terangan menyebut Jokowi alumni UGM adalah Rektor UGM Ova Emilia. Dalam beberapa pernyataannya, Ova dengan tegas menyebut Jokowi sebagai alumni yang memiliki ijazah asli. Demikian juga Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta yang menyesalkan alumni UGM Rismon Sianipar yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Kita sangat menyesalkan informasi yang menyesatkannya disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, kata Sigit, seperti yang dikutip di ugm@ic.id Jumat 21 Maret 2025. Sosok lain dari kalangan UGM yang disebut memiliki peran signifikan dalam menerbitkan ijazah Jokowi adalah mantan Rektor UGM Pratikno. Pratikno disebut sebagai operator politik keluarga Jokowi yang sudah bersama Jokowi sejak sebelum Jokowi menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005 lalu. Pratikno dilantik sebagai rektor pada 16 Juli 2012. 2 tahun kemudian mengundurkan diri pada tanggal 24 November 2014 setelah diangkat Jokowi menjadi Menteri Sekretaris Negara selama 2 periode. Saat menjabat sebagai Mensesnek, Pratikno juga adalah Ketua Majelis Wali Amanat UGM yang memimpin sidang pleno pemilihan Ova Emilia sebagai Rektor UGM pada 20 Mei 2022. Saat ini Pratikno dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Prabowo Gibran. Ketiga, tokoh dan kader partai pengusung Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Peran kader PDIP dalam penerbitan ijazah Jokowi ini disampaikan kader senior PDIP, Betor Suryadi. Dalam beberapa momen, Betor menyebut nama-nama dari kader partainya yang menjadi operator lapangan pembuatan ijazah Jokowi. Para operator lapangan itu, kata Betor, adalah pihak yang membawa dokumen ijazah yang terdiri dari kelompok Jakarta dan kelompok Solo. Kan ada Dhani Iskandar dari pihak DKI, aktivis yang ada di partai. Saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Solo, ujar Betor seperti yang dilansir dari tayangan iNews TV pada Kamis 19 Juni 2025. Sedangkan dari kelompok Solo, Betor menyebut ada 3 nama, yakni David, Anggit, dan Widodo. Widodo ini berpasangan terus-menerus dengan Dhani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Mereka lah yang membentuk. Setelah lolos KPU DKI, mereka bentuk tim pemenangan, ujar Betor menyebut peran kader partainya. Pihak keempat yang akan terseret dalam kasus ijazah Jokowi adalah pemilik percetakan yang mencetak ijazah Jokowi. Sebuah kios di Pasar Pramuka pernah disebut sebagai tempat mencetak ijazah Jokowi. Pasar Pramuka selama ini terkenal dengan reputasi sebagai tempat mencetak dokumen dengan kemiripan 99,9%. Dokumen itu mulai dari skripsi, tesis, ijazah, surat nikah, KTP, paspor, hasil laboratorium Sukovindo, hingga visa Amerika Serikat dan negara lain dapat dicetak di pasar ini. Adapun kios yang disebut tempat mencetak ijazah Jokowi milik seorang dosen bernama Paiman Raharjo. Pak dosen itu orangnya sudah terkenal.
P inisialnya Pak Paiman, ujar Roy Suryo dalam wawancara di Kompas TV 15 Juli 2025. Paiman sendiri mengaku memiliki beberapa kios di Pasar Pramuka sampai tahun 2022 sebelum pasar itu terbakar hebat pada dini hari di bulan Desember 2024. Namun dia membantah keras tudingan Roy Suryo dan sempat melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Paiman yang bergelar profesor itu pernah diangkat Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2023-2024. Kelima, KPU dan KPUD sebagai lembaga yang meloloskan dokumen ijazah itu sebagai syarat pencalonan Jokowi sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki wewenang untuk menentukan keabsahan dokumen pencalonan. Proses verifikasi dokumen itu akan menjadi pertanyaan, dan dugaan ketidakberesan dokumen Jokowi di KPU itu muncul setelah adanya upaya untuk memusnahkan dokumen tersebut di KPUD Surakarta yang terungkap dalam sidang Komisi Informasi Pusat atau KIP sengketa ijazah Jokowi di Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 17 November 2025. Demikian juga keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan diduga ada kaitannya dengan upaya untuk menyembunyikan dokumen milik Jokowi dan Gibran yang banyak dipertanyakan publik. Sobat The Press, melihat banyaknya lembaga dan tokoh yang tersangkut dengan kasus ijazah Jokowi, maka wajar bila Jokowi bertahan untuk tidak menunjukkan ijazahnya ke publik. Sebab, bila terbukti ijazah itu palsu, akan banyak pihak yang ikut terseret yang akan tercatat dalam tinta sejarah sebagai pihak yang turut mendukung sebuah kepalsuan. Selain itu, ijazah Jokowi menjadi pintu pengaman untuk ijazah Gibran yang mulai terkuak ke permukaan. Karena itu tidak heran, setiap orang atau lembaga yang mempersoalkan ijazah itu akan dihentikan dengan berbagai cara. Termasuk Lisa, AI milik UGM yang berani mengatakan Jokowi bukan alumni. Sejak Jumat 5 Desember 2025 lalu, Lisa sudah tidak bisa lagi diwawancara. Dia hanya mengedipkan mata dan menambahkan tangan saja setiap kali ada yang bertanya. Semoga bermanfaat dan nambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali setelah kita menonton cuplikan video, dan ini mencerdaskan masyarakat ya. Ini mengejutkan juga jika memang benar terbukti ijazah Pak Jokowi ini palsu. Ada beberapa nama dan tokoh yang tentunya akan terseret dalam pusaran kasus ini jika memang terbukti palsu. Dan ada beberapa nama tadi sudah disebut ya. Satu yaitu Rektor UGM, Dekan, dan Pratikno ya tadi ya yang disebut-sebut ya. Dan ada beberapa lagi yang sudah disebutkan tadi. Dan memang benar sekali menunjukkan ijazah itu seperti semudah membalikkan telapak tangan kita ya. Hanya menunjukkan ijazah sehingga masalah dan perdebatan di media sosial bahkan di televisi dan dunia nyata pun sebenarnya akan selesai. Sebenarnya seperti itu jika memang Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan ya. Tentunya ini sangat menarik dibahas tadi panjang dan lebar dan sangat masuk akal sekali ya. Pak Jokowi ternyata hingga saat ini tidak mau menunjukkan ijazahnya sehingga polemik ini berkepanjangan dan menjadi bola liar ya. Dan Lisa buatan UGM pun sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi ini bukan lulusan UGM atau dikatakan tidak lulus dari UGM. Tentunya kita juga paham ya apa yang dimaksud dengan Lisa. Mungkin bisa jadi Pak Jokowi ini adalah DO atau drop out, dan mungkin bisa jadi Pak Jokowi ini adalah sarjana muda jika menurut keterangan Lisa. Akan tetapi itu hanyalah robot AI yang dibuat oleh manusia dan belum tentu itu benar adanya dan belum tentu itu adalah suatu kebenaran. Akan tetapi kita jika dibalik lagi hal ini, AI robot UGM, robot yang diciptakan oleh UGM tersebut, tentunya AI tersebut menyaring data atau sumber data tersebut juga didapatkan dan dimasukkan oleh pihak UGM sendiri yang menyaring sebuah data yang tentunya bukan data yang asal-asalan yang dimasukkan. Tentunya semua data yang ada di UGM dimasukkan. Nah tetapi kenapa AI tersebut mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak lulus di UGM dan bukan alumni UGM? Itu yang menjadi pertanyaan besar ya, padahal AI tersebut dibuat oleh UGM sendiri. Lisa sendiri sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi bukanlah lulusan UGM. Seharusnya jika memang Pak Jokowi ini adalah lulusan UGM, Pak Jokowi ini harusnya membantah. Bagaimana cara membantahnya? Bukan hanya narasi saja dan bukan hanya konferensi pers aja atau lewat media saja, akan tetapi sebuah narasi tersebut
menjadikan asumsi masyarakat ini semakin liar tentunya. Jika Pak Jokowi ingin menunjukkan atau ingin membuktikan bahwa memang Pak Jokowi ini adalah lulusan UGM seharusnya, dan Pak Jokowi ini memang punya ijazah asli, seharusnya Pak Jokowi ini tunjukkan ijazah aslinya. Apa susahnya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepada masyarakat? Tentunya seperti itu. Karena masyarakat ini menunggu-nunggu sebenarnya, ya, menunggu-nunggu kapan ijazah Pak Jokowi ditunjukkan. Dan masyarakat ingin tahu sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli. Jika palsu, seperti apa yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, tentunya kita juga tidak akan mempermasalahkan hal itu. Yang penting kita ini tahu ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli, kan seperti itu ya. Dan masyarakat atau asumsi masyarakat ini semakin kuat ya, dan dugaannya semakin kuat jika Pak Jokowi ini memang tidak mempunyai ijazah asli, atau mungkin ijazah aslinya itu bukan yang untuk mendaftarkan diri atau mencalonkan diri sebagai wali kota, presiden hingga presiden 2 periode. Ya, kenapa asumsi masyarakat bisa muncul dan berkembang seperti itu? Nah, karena dengan hal yang sangat mudah sekali, hal yang sangat sepele, tinggal menunjukkan ijazahnya, tinggal perlu waktu tidak berjam-jam, tidak bermenit-menit, itu pun bisa langsung menunjukkan ijazahnya, masalahnya akan selesai tentunya ya. Tapi kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Itu asumsi masyarakat yang timbul, jadi berasumsi bahwa yakin dan menduga-duga bahwa Pak Jokowi ini memang ijazahnya bukan asli, kan seperti itu asumsi masyarakat, karena Pak Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya. Dan jangan salahkan masyarakat, asumsi masyarakat jika bertanya atau jika berpikir bahwa Pak Jokowi memang tidak punya ijazah asli, atau ijazah yang beredar itu ternyata palsu, karena memang Pak Jokowi hingga saat ini tidak menunjukkan ijazahnya. Dan asumsi masyarakat ini berpikir begini sekarang ini, ijazah yang beredar tersebut dibilang asli, atau jangan-jangan ijazah yang ada di Pak Jokowi itu sebenarnya beda dengan ijazah yang beredar yang selama ini diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, itu asumsi masyarakat timbulnya seperti itu. Dan mungkin kita juga bisa melihat dari keadaan yang sebenarnya ya. Pak Jokowi hingga saat ini tidak mau menunjukkan ijazahnya, padahal ijazah tersebut bukanlah suatu aib yang harus disembunyikan, dan bukanlah dosa, dan tidak akan menjadi sebuah masalah besar jika menunjukkan ijazahnya. Kan tetapi Pak Jokowi tetap tidak mau menunjukkan ijazahnya hingga saat ini. Itu ada apa? Nah, itu yang terjadi, yang asumsi masyarakat saat ini ya seperti itu. Asumsinya bahwa kenapa tidak mau menunjukkan, atau jangan-jangan ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya tidak seperti yang beredar saat ini, gitu ya. Ada mungkin beberapa hal yang mungkin bisa terjadi ya. Jangan-jangan Pak Jokowi ini memang lulusan UGM, akan tetapi Pak Jokowi ini ya, ijazahnya waktu untuk mendaftarkan itu memang beda, bukan ijazah yang dari UGM ya. Atau mungkin Pak Jokowi ini memang benar-benar punya ijazah asli dari UGM, akan tapi Pak Jokowi ijazahnya hilang. Itu pun bisa jadi seperti itu ya. Ijazahnya hilang lalu Pak Jokowi mencetak ulang. Itu bisa jadi seperti itu ya. Dugaan-dugaannya itu bisa jadi seperti itu. Kenapa Pak Jokowi mencetak ulang? Ya mungkin karena jika ijazahnya hilang lalu terburu-buru, bisa jadi ya, karena waktunya juga tidak ada lalu mencetak ulang ijazah tersebut. Itu bisa jadi ya, itu asumsi bisa seperti itu. Atau mungkin ijazah Pak Jokowi hilang akan tetapi tidak minta surat kehilangan dan tidak minta tanda kehilangan ke UGM dan minta surat pernyataan dari UGM. Itu bisa jadi karena Pak Jokowi langsung membuat ijazah lagi. Mungkin bisa jadi seperti itu. Dugaan-dugaan itu kan bisa saja terjadi. Dan simpang siur berita ini atau simpang siurnya keadaan ini ya, karena
dikatakan bahwa Bareskrim dan Polda itu pernah menyita ijazah Pak Jokowi. Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Kenapa jika ijazah Pak Jokowi hilang, akan tetapi Polda bisa menyita ijazah Pak Jokowi? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan mungkin masyarakat juga bisa menduga-duga lagi, ya. Karena hingga saat ini Polda juga tidak menunjukkan ijazah Pak Jokowi.